Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Abedi Utama, dan Nama saya Ruasa Azizan sini. di sini kami hendak membuat video penjelasan perihal proyek akhir mata kuliah Computer Vision di kelas C, yaitu mendeteksi plat nomor kendaraan menggunakan YOLO V8N. Jadi ini ada beberapa isi laporan kami yang mencangkup latar belakang, rumusan masalah, tujuan, metode, implementasi sistem, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Di mana pada latar belakang proyek ini sendiri, pendeteksian plat nomor kendaraan merupakan salah satu teknologi penting dalam bidang sistem pengawasan lalu lintas, manajemen parkir, pengenaan tarif tol otomatis, serta keamanan kendaraan. Sistem pendeteksian ini membutuhkan metode yang mampu bekerja secara cepat dan akurat karena objek yang dipantau, yaitu kendaraan sendiri, berada dalam kondisi dinamis dan sering bergerak dengan kecepatan tinggi. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan saat ini adalah deep learning, khususnya model deteksi objek berbasis YOLO atau You Only Look Once. Pada penelitian atau proyek ini digunakan YOLO V8N Nano, yaitu varian dari deep learning YOLO yang berukuran kecil dan ringan namun tetap memiliki performa deteksi yang optimal pada objek berukuran kecil seperti plat nomor kendaraan. Rumusan masalah yang kami buat, di mana yang pertama bagaimana membuat sistem pendeteksian plat nomor kendaraan yang cepat dan akurat, yang kedua ada bagaimana melakukan pelatihan model YOLO itu sendiri menggunakan dataset plat nomor, dan yang ketiga ada bagaimana melakukan evaluasi performa model pada gambar dan video. Dan tujuan berdasarkan rumusan masalah itu, yang pertama mengimplementasikan sistem pendeteksian plat nomor berbasis YOLO V8N, melakukan fine tuning menggunakan dataset dengan anotasi bounding box, mengevaluasi performa model menggunakan metrik seperti loss dan MAP, dan juga menguji model menggunakan gambar dan video kendaraan nyata. Untuk metodenya sendiri itu untuk dataset, di mana pada program ini dataset yang digunakan berisi gambar kendaraan dengan anotasi bounding box untuk objek license underscore plate. Struktur dari dataset yang digunakan adalah sebagai berikut, dapat dilihat pada tabel yang sudah dibuat, di mana file konfigurasi dataset kemudian disimpan ke dalam data.yaml yang berisikan lokasi dataset dan jumlah kelas. Konfigurasi modelnya sendiri itu pada program ini model dasar yang digunakan adalah YOLO V8N, di mana beberapa parameter training yang digunakan dalam kode program ini antara lain ada epochnya berjumlah 50, image size-nya berjumlah 640, batch size-nya ada 32, learning rate-nya ada di 0,0005, dan augmentation-nya aktif. Dan dari alur sistem sendiri, pada tahap awal, dataset berisi gambar kendaraan dikumpulkan pada satu folder, dan setiap gambar diberikan anotasi supaya bounding box yang menandai lokasi plat nomor. Setelah anotasi selesai, dataset kemudian dikonfigurasi ke dalam sebuah file bernama data.yaml yang berfungsi untuk menentukan jalur direktori data, training dan validation, serta mendefinisikan jumlah kelas yang digunakan dalam model. Selanjutnya, model YOLO V8N ini yang telah dilatih sebelumnya atau pre-train di load sebagai dasar untuk proses fine tuning. Proses pelatihan training ini dilakukan selama 50 epoch atau 50 kali dengan menggunakan parameter tertentu seperti ukuran gambar, learning rate, batch size untuk memastikan model dapat mempelajari pola plat nomor secara optimal. Setelah pelatihan selesai, hasil kemudian dievaluasi melalui grafik training loss, validation loss, serta nilai MAP untuk melihat tingkat akurasi dan kemampuan generalisasi model. Model kemudian diuji untuk menggunakan beberapa gambar acak untuk mengetahui performa deteksi pada data baru, dan juga diuji pada video kendaraan untuk melihat kemampuan model dalam mendeteksi plat nomor pada objek bergerak. Akhirnya, model menghasilkan auto bounding box dan nilai confidence score yang menunjukkan tingkat keyakinan model terhadap deteksi yang sudah dilakukan. Selanjutnya ada implementasi sistem. Jadi yang pertama kita import file training dari Google Drive. Dari data training yang sudah diambil akan kita masukkan ke dalam Google Drive. Kemudian akan diimport pada bagian URL ini, yaitu URL yang kita masukin file-file tersebut. Kemudian program akan mendownload semua isi foldernya dan kemudian akan mencari file zip dan mengkonvert zipnya dan diekstrak. Kemudian akan print output, yaitu semua zip berhasil diekstrak. Selanjutnya kita akan menginstal dependensi, yaitu library yang dibutuhkan. Itu pada kali ini kita menginstal Ultralytics untuk proses YOLO ini. Selanjutnya kita akan import library, yaitu import library seperti warnings, yaitu untuk filter-filter warning tersebut. Kemudian ada OS, ada Sutil, ada NumPy SNP, ada Pandas SPD, ada Matplotlib sebagai PyPlot atau PLT. Kemudian ada import Seaborn SNS, kemudian ada random, ada CV2, ada YAML, ada Torch, ada Pil. Ya, itu kita bisa import image dari Pil-nya, itu untuk masukkan image. Kemudian ada IPython.display, itu kita akan import display dan video. Kemudian ada Ultralytics, kita akan mengambil YOLO. Dan ada collection, kita mengambil DQ. Kemudian ada subprocess, kita ini digunakan untuk execute FFmpeg. Selanjutnya ada import file training ke YAML, yaitu kita mengambil dataset yang telah dimasukkan oleh Google Drive tersebut ke program ini yang akan kita training. Yaitu pertama ada training directory, dan kemudian ada file directory ini untuk bounding box-nya. Dan selanjutnya ada define class name, yaitu kelasnya yang pertama ada license plate. Kemudian untuk isi YAML, yaitu data YAML content.
dan data trainingnya di sini, kemudian number of class-nya dan class name-nya. Kemudian kita akan simpan filenya ke path dari YAML tersebut ke data.yml. Selanjutnya kita akan open path-nya itu dan akan write data pada YAML, dan untuk akhirnya kita akan display konten untuk verifikasinya. Nah, selanjutnya kita menginstal YOLO V8N, yaitu YOLO V8 Nano dari GitHub, yaitu model sama dengan YOLO atau YOLO V8N.pt. Selanjutnya kita akan mengimport training data menggunakan YOLO V8N, yaitu result sama dengan model train data. Nah, ini merupakan link dari path data tersebut yang tadi sudah kita ambil, yang sudah kita buat di sini. Kemudian ini adalah parameternya. Selanjutnya ya, kita akan menampilkan output hasil training secara graf, yaitu train underscore results, yaitu resultsnya pada path ini. Dan selanjutnya kita akan menampilkan output training dan validation box loss dan mean average precision atau MAP dengan epoch 50, yaitu pada path yang ini. Selanjutnya kita akan mendeteksi 6 gambar yang berbeda, yaitu gambar yang kita input sendiri pada path content gambar tes ya, pointer.jpg. Nah, selanjutnya kita akan program akan select random 6 image yang telah kita berikan, kemudian akan mencari tahu 2 row dan 3 kolomnya. Kemudian YOLO akan dijalankan dan akan mendeteksi plat nomor tersebut. Selanjutnya kita akan training dan evaluasi pada video, yaitu video yang telah kita ambil dari sebuah TikTok, yaitu TikTok dari classics.garage.id. Jadi untuk programnya, jika sudah dijalankan, yang pertama ini kita mengambil konten-kontennya dari Google Drive tersebut. Kemudian selanjutnya kita mengimport file tadi, mengimport dependensi tadi. Kemudian kita import file konten yang untuk di training. Kemudian kita download YOLO V8N atau YOLO V8 Nano. Selanjutnya kita melakukan epoch, yaitu training data sebanyak 50 kali. Selanjutnya kita akan output graph untuk mendeteksi apakah metrik ini itu overfitting atau tidak. Nah, selanjutnya ada training dan validation box dan MAP. MAP itu hampir menuju ke 1, yaitu artinya yang sangat bagus, dan yang paling rendah itu hanya berada pada di atas 0,95. Kemudian selanjutnya ini yang merupakan 6 gambar yang telah kami masukkan ke dalam YOLO dan program-program tersebut, dan hasilnya adalah program dapat mendeteksi plat nomor tersebut. Selanjutnya merupakan video yang telah kami masukkan ke dalam program. Untuk videonya dapat dilihat bahwa program dapat mendeteksi secara akurat, itu dari 0,7 hingga 0,8 untuk di bagian plat nomornya. Tapi pada bagian sini, karena plat nomornya terobstrak atau tertutup oleh hal-hal lain, maka plat nomor tidak dapat terdeteksi. Selanjutnya ada analisis, yaitu berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, YOLO V8N terbukti memiliki kecepatan pemrosesan yang cukup tinggi sehingga mampu digunakan untuk aplikasi real time, terutama pada video streaming. Performa deteksi juga menunjukkan hasil yang sangat baik pada kondisi pencahayaan terang, di mana plat nomor terlihat jelas. Namun demikian, beberapa masalah masih muncul pada kondisi tertentu. Seperti yang saya bilang tadi, yaitu ketika ukuran plat nomor terlalu kecil atau tertutup sebagian oleh objek lain. Jadi untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang telah dilakukan, model YOLO V8 ini terbukti mampu mendeteksi plat nomor kendaraan secara baik. Proses pelatihan menunjukkan training loss dan validation loss yang stabil, sehingga nilai MAP atau matrix point menghasilkan hasil yang cukup tinggi, menandakan bahwa model itu berhasil mempelajari karakteristik plat nomor secara efektif dari dataset. Nah, selain itu, pengujian pada gambar menunjukkan deteksi yang konsisten, sementara pengujian pada video membuktikan bahwa model dapat bekerja pada objek bergerak dan memiliki potensi diterapkan dalam sistem real-time seperti CCTV atau sistem parkir otomatis. Nah, untuk daftar pusakanya kami menggunakan beberapa daftar pusaka, itu yang pertama ada dari GitHub dan ada dari YOLO V8, itu dari Kaggle. Nah, untuk data yang dari GitHub, kami mengambil beberapa hal seperti contoh-contoh untuk mendeteksi plat nomor. Nah, ini pada GitHub ini orang ini menggunakan YOLO V3, yaitu YOLO versi yang lama, yang dimana YOLO ini tidak terlalu akurat seperti YOLO V8. Dan kemudian pada Kaggle ini yang dibuat oleh Muhammad Ramani 9 bulan yang lalu, itu menggunakan YOLO V8N, yang dimana hasilnya lebih akurat dan lebih cepat. Dan selanjutnya untuk dataset yang kami gunakan, itu dataset kami menggunakan dari Kaggle, yaitu dari Ahmed A dan dari Gohil R. Itu merupakan beberapa dataset yang fokus kepada mobil. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.